Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan deteksi dan koreksi error. Pada pembahasan berikutnya ini nantinya kita akan mencoba menggunakan beberapa metode yang berbeda. Harapannya nanti apa yang kita coba bahas pada pertemuan kali ini bisa dipahami ya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bergabungnya Saudara Edi Widianto ya, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga Nusril Nusi ya, atau Nusril ya, Mas Nusril dan Mas Edi, terima kasih ya atas bergabung pada kegiatan perkuliahan online pada hari ini. Oke, sambil menunggu rekan-rekan yang lain ya, teman-teman yang lain mungkin masih menjalankan kepentingannya ya, jadi kita sambil menunggu, maka pada pertemuan ini bisa langsung ya, nanti kita mulai yang terkait dengan pembahasannya. Baik, untuk pembahasannya kita awali dari penjelasan yang berkaitan dengan
pengertian ya. Jadi pembahasan pada pertemuan yang kedua ini pada bagian deteksi dan koreksi error akan kita bahas terkait dengan pendahuluan dulu, penjelasan awal, kemudian kita lanjutkan jenis error ya. Jadi jenis error yang bisa ditemukan ya di dalam sebuah proses komunikasi data, lalu metode redundansi ya yang dipakai untuk deteksi error ya. Nanti kita lihat sebuah contoh bagaimana deteksi errornya dan penerapan atau penggunaan cyclic redundancy check. Oke, kita lihat dulu yang berkaitan dengan pendahuluannya. Jadi pada sebuah jaringan komunikasi ini harus dapat melakukan transmisi data dari satu device ke device yang lain dengan akurat, terbebas dari kesalahan atau error atau data yang kurang sempurna atau korup. Nah, hal ini biasa terjadi dikarenakan terjadinya interferensi atau noise ya, sehingga data yang dikirim yang berupa pola bit ya, yang berupa tegangan itu bisa berubah ya, informasinya yang semula bernilai 1 bisa berubah jadi 0 atau dari nilai 0 berubah menjadi 1. Nah, kalau ada terjadi perubahan semacam itu, berarti data ini bisa dianggap data yang salah ya. Nah, untuk itu perlu ada sistem ya, perlu ada sistem yang dapat menjamin bahwa data yang diterima oleh receiver ya, bagian penerima ini harus betul-betul identik sama persis pada saat dikirimkan oleh bagian transmitter ya, pengirimnya. Jadi yang mengirim ya selaku transmitter mengirimkan sebuah informasi atau data, harapannya sampai pada lokasi tujuan diterima oleh receiver ya, itu adalah identik ya, datanya sama. Kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, error, atau mungkin kekurang sempurnaan atau korup, maka di sini nanti akan menimbulkan informasi yang tidak betul atau salah. Nah, untuk itu perlu mekanisme, ya. Untuk itu perlu mekanisme bagaimana untuk mendeteksi adanya error, ya, sehingga perlu diperbaiki kesalahan tersebut. Pada pertemuan kemarin ya sudah kita tunjukkan secara sederhana yang menggunakan teknologi Hamming ya. Nah, teknologi Hamming ini merupakan cikal bakal ya, cikal bakalnya proses pendeteksian error. Hanya pada perkembangan selanjutnya masih banyak ditemukan kesalahan-kesalahan yang belum bisa terdeteksi ya, dikarenakan pada kasus kemarin itu adalah kalau terjadi kesalahan hanya pada 1 bit saja ya. Kalau jumlahnya lebih dari 1 bit maka di situ menjadi kesulitan ya, sehingga tidak bisa mengoreksi kesalahan ya. Nah, itulah yang perlu ditingkatkan metode atau teknologi yang terkait dengan deteksi error. Nah, jenis error sendiri seperti yang kemarin kita kasih contoh yaitu single bit error, yang mana kondisi ini terjadinya perubahan hanya 1 bit saja ya dalam sebuah paket data. Jadi pada sebuah paket data yang jumlahnya bisa 8 bit ya, bisa 16 bit ya, bisa lebih banyak lagi ya, bisa 36 ya. Nah, di situ akan bisa menjadikan sesuatu yang tidak terdeteksi ya ini. Jadi untuk yang single bit error ini adalah kasus apabila yang ditemukan hanya 1 bit saja yang terjadi kesalahan, baik itu nanti dari 1 ke 0 atau dari 0 ke 1. Nah, sebuah contoh di sini diilustrasikan bahwa apabila sebuah karakter
atau sebuah huruf yang diistilahkan dengan satuan 1 bait, ya, diistilahkan dengan satuan 1 bait, terdiri dari 8 bit, ya, terdiri dari 8 bit, ya. Apabila satu karakter ini atau 1 bait ini dikirim, ya, kemudian pada saat dikirim ini terjadi proses perubahan faktor lingkungan, ya, faktor interferensi, ya, sehingga data di situ ada yang berubah dari nilai 0 berubah menjadi nilai 1. Nah, contohnya misalkan di sini kalau kita hitung bit yang 1, 2, 3, 4, bit yang keempat, nah ini kirimnya adalah nilainya 0. Terjadi interferensi, berubah dari 0 menjadi 1, sehingga sampai pada bagian penerima ini juga berubah nilainya, ya, yang semula mestinya 0 dia berubah menjadi 1. Nah, tentunya data ini sudah jauh berbeda, ya. Data yang dikirim dari transmitter, ya, device pengirim, begitu diterima oleh device receiver, ini informasi sudah berubah, ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan istilah single bit error. Jadi kesalahannya hanya 1 bit saja. Nah, ini perlu dilakukan perbaikan. Nah, hal semacam ini dengan metode kemarin, ya, dengan metode Hamming ini bisa kita cek, ya, bisa kita deteksi dan kita betulkan, ya, data perubahannya. Nah, kemudian untuk jenis error yang kedua, ya, jenis error yang kedua adalah istilahnya burst error. Burst error ini diasumsikan dengan istilah ledakan. Karena ledakan berarti asumsinya banyak, ya, banyak bit yang berubah, ya. Jadi kondisi di mana jumlah bit yang mengalami perubahan dari 1 ke bit 0 atau dari 0 ke 1 dalam sebuah paket data itu lebih dari 1. Jadi jenis kesalahan atau jenis error komunikasi data di sini ada yang kesalahannya hanya 2 bait atau 2 karakter, sehingga jumlah total keseluruhan data itu sebanyak 16. Nah, kemudian saat dikirim, ya, saat dikirim menuju ke device receive berikutnya, ini tidak ditemukan kesalahan. Ini tidak kesalahan, ini ditemukan lagi. Sampai akhirnya kita menemukan pada posisi di sini yang bagian akhir, ya. Karena sisa yang berikutnya ini 00011 sampai di tujuan juga tetap sama. Ya, ini berarti panjang ledakannya adalah dari kesalahan yang ditemukan pertama kali pada 1 word sampai dengan yang paling akhir. Ya, ini yang paling akhir ditemukan kesalahan posisinya di sini. Nah, disitulah makanya pada posisi yang pertama ditemukannya kesalahan sampai dengan yang paling akhir ditemukannya kesalahan, itulah dinamakan length of bus. Panjang errornya berapa? 8 bit. Ya, jadi panjang errornya, ya, sejak ditemukan error pertama kali di awal sampai ditemukannya error yang terakhir. Namun bukan berarti semua 8 bit itu error semua, tidak. Ya. Jadi yang ditemukan itu hanya pada posisi ini, ya. Ini panjangnya kesalahan, errornya, tapi errornya hanya ada 4, ya. Sisanya yang lain masih dalam kondisi normal. Sehingga nanti kalau toh diperlukan perubahan atau perbaikan, ya cukup yang bagian ini saja yang dibetulkan. Ya.
Oke, itu adalah yang berkaitan dengan jenis error yang dinamakan burst error ya. Jadi ada dua, single error bit ya, single bit error. Jadi hanya ada satu yang ditemukan kesalahannya sehingga bisa dilakukan dengan lebih cepat. Kalau ditemukan ledakan kesalahan atau korup pada beberapa tempat, berarti harus dideteksi dulu panjangnya berapa. Ya, panjang lengthnya berapa, baru nanti ditemukan dari sepanjang length burst atau sepanjang ledakan tadi yang salah ada berapa. Nah, di situ nanti akan dilakukan penyempurnaan atau perubahan. Oke, itu adalah yang terkait dengan jenis error yang kedua. Nah, kemudian teknik yang dipakai untuk melakukan proses pendeteksian kesalahan error itu ditemukan dengan metode redundansi. Jadi konsep ini adalah konsep yang banyak digunakan sekarang ini untuk mendeteksi dan mengatasi terjadinya error. Caranya adalah mengirimkan sejumlah bit tambahan. Ya, jadi menyertakan sejumlah bit tambahan yang disertakan bersamaan dengan bit data yang dikirim. Ya, ini. Jadi kalau misalkan kita mengirimkan 4 bit data, ya, 4 bit data, itu yang datanya yang 4 bit, berarti nanti akan ada penambahan juga. Ya, kemarin pernah kita lihat ya, istilahnya single error check ya. Jadi kalau di kode Hamming yang kita kirim itu 4 bit, maka akan ada penambahan 3 ya. Kalau yang kita kirim itu 8, berarti ada penambahan 4 ya. Kalau yang kita kirim itu ada sebanyak 16, berarti kita tambahkan 5 dan seterusnya. Ya, ini jadi prinsip redundansi di sini yaitu data yang kita kirim ya, itu nanti akan ditambahkan bit tambahan. Ya, jadi nanti ada penambahan data plus bit tambahan, atau kalau kemarin istilahnya adalah data ditambahkan dengan paritas. Nah, jumlah paritas yang disertakan atau yang ikut ditambahkan tergantung dari datanya, berapa bit datanya. Kalau datanya di sini sekumpulan word yang isinya hanya 4 bit, kemarin tambahannya adalah 3. Ya, kelipatannya 4 yaitu 8 ya. Kalau 8 berarti nanti akan ada penambahan 4 lagi ya. Kelipatannya 8 berarti 16. Kalau 16 berarti bit tambahannya adalah 5. Begitu tambah lagi 32 ya, berarti nanti bit tambahannya 6 dan seterusnya, seperti tabel yang pernah kita bahas kemarin. Nah, itu yang diterapkan di dalam metode redundansi. Jadi bit tambahan itu ditambahkan pada sisi pengirim. Jadi yang menambahkan ini adalah bagian sisi pengirim atau bagian transmitternya. Ya, jadi kalau misalkan dari host dikirim menuju ke device, ya, berarti yang menambahkan sisi host. Ya, ini jadi yang dikirim bitnya berapa? 4 bit misalkan. Berarti nanti di sisi host menambahkan 3 bit, sehingga nanti ada 7 ya, 7 data, yang mana data ini hasil penggabungan penjumlahan antara data dengan errornya, cek error ya. Ini jadi ditambahkan pada sisi pengirim dan terbawa selama proses transmisi ya. Jadi yang 7 ini akan ke bawah terus. Kalau misalkan kita menyiapkan ada 8, ya berarti nanti ada 4. Nah, 4 itu akan terkirim ikut terus. Ya, ini sampai diterima di bagian sisi receiver.
Nah, begitu diterima, nanti sisi receiver inilah yang akan mengurai atau memisahkan. Jadi bagian bit tambahan itu nanti akan dibuang pada saat sampai pada sisi penerima. Ya, ini jadi penambahan ini adalah untuk proses pengecekan. Ya, data asli ya ditambahi bit tambahan. Ini yang menambahkan pada bagian pengirim. Transmisi dikirim dua-duanya, data dan bit tambahannya. Begitu sampai pada penerima, nanti bagian penerima menyeleksi, ya, melakukan deteksi ada kesalahan atau tidak. Ya, ini kalau dari bit tambahan dicek ada kesalahan, ya di reject. Nah, ya, nanti kita coba lihat. Jadi bit tambahan ya, yang disertakan pada sisi pengirim itu nanti dapat membantu bagian penerima untuk mendeteksi dan mengkoreksi adanya bit error. Jadi bit tambahan ini tujuannya adalah proses koreksi di sisi penerima. Ya, di sisi penerima akan dikoreksi. Oke, sebagai ilustrasinya mungkin bisa kita tunjukkan di sini. Dimungkinkan terjadi kesalahan. Ya, kesalahan dari sisi fisik kawatnya, kabelnya, ya, atau mungkin dari lingkungannya ya, yang dilewati dan lain sebagainya, sehingga nanti data dan redundansi itu nanti akan sampai pada sisi penerima. Ya, penerimanya juga masih utuh. Jadi data dan redundansi yang dikirim dari sender nanti akan diterima bagian receive. Ini juga masih komplit lengkap. Ya, data dan redundansi. Nah, tugasnya receiver, ya, tugasnya receiver penerima di sini ini untuk menguji, ya, dia akan menguji data yang diterima, ya, yaitu akan dicek, ya, akan diuji datanya berdasarkan redundansinya di sini. Kalau ada perubahan-perubahan di sini, nah nanti akan dilakukan pengecekan sehingga diketahui. Nah, bagian receiver di sini nanti setelah melakukan pengecekan, nah nanti pertanyaannya di sini, apakah data itu valid atau tidak valid? Apabila datanya valid, ya berarti ini dibuang, ya redundansinya, maka datanya yang diterima. Ya, jadi yang dibuang yang warna biru. Ini apabila setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada kesalahan, tidak ada error, tidak ada yang korup, berarti data diterima. Nah, namun apabila pada saat pengecekan itu ditemukan adanya error, ya, ditemukan adanya error atau ada yang korup, ya, hasil perbandingan nilai yang ada di sini, ya, maka receiver berhak mereject data. Berarti data ini dianggap tidak diterima, ya, data dianggap tidak diterima. Oke, apakah nanti bagian receive ini mau memperbaiki atau tidak, itu tergantung dari sisi receiver. Apabila receiver tidak punya kemampuan untuk mendeteksi, ya berarti data itu dibuang, maka receiver itu nanti akan mengirimkan sinyal status, yang menginformasikan bahwa data yang dikirim itu ada kesalahan. Ya, data yang urutan keberapa, ya, dan lain sebagainya, itu nanti akan dikembalikan. Itu apabila data ada yang error atau yang korup dan kebetulan receivernya tidak melakukan koreksi. Namun apabila pada sisi receiver node tersedia
rangkaian atau komponen untuk melakukan proses deteksi sekaligus melakukan koreksi, ya berarti nanti begitu setelah dikoreksi data baru bisa diterima. Ya. Nah, itu adalah pola yang dinamakan dengan redundansi. Oke. Nah, selanjutnya kita melihat dari sisi proses pendeteksian kesalahan atau deteksi error. Nah, di sini ada istilah yang dinamakan simple parity check. Ya, simple parity check. Yang dimaksud dengan simple parity check yaitu bit paritas merupakan bit tambahan yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya error. Ya, jadi bit yang menyertai atau bit redundansi tadi, ya, bit yang ditambahkan itu berfungsi untuk mendeteksi terjadinya error atau kesalahan. Kemudian metode deteksi kesalahan yang bersifat sederhana dengan hanya menambahkan satu bit paritas ya pada data yang akan ditransmisikan. Ini yang paling simpel atau paling sederhana, yaitu dengan menggunakan kondisi ganjil atau genap. Jadi hanya menambahkan dengan satu bit paritas saja. Nah, itu yang digunakan untuk yang menggunakan simple parity check. Nah, misalkan terdapat k bit data word, ya, k bit di mana k itu bisa 4, bisa 8, bisa 16, ya, k-nya di sini. Jadi k bit data word, ya, yang berupa informasi atau data yang jumlahnya itu bisa 4, 8, atau 16 dan seterusnya, maka nantinya data di sini akan diubah menjadi n bit kode word, ya, yaitu dengan n sama dengan k ditambah 1, ya, karena tadi menambahkan satu bit paritas saja. Ini yang menggunakan metode simple parity check. Jadi data yang dikirim, ya, itu nanti perlu ditambah satu bit saja, ya, sehingga nantinya menjadi n bit kode word, ya, n bit kode word, ya. N bit kode word itu berarti gabungan antara k bit, ya, data word ini ditambah dengan satu bit. Nah, ini jadinya nanti adalah k plus 1. K ini adalah bit data word-nya, sedangkan 1 itu adalah bit paritasnya. Sehingga data yang dikirim adalah n bit kode word. Oke. Nah, bit tambahan tersebut dikenal dengan istilah bit paritas, ya, sebagai parity check-nya. Oke. Nah, kita mencoba melihat tabel yang sederhana untuk memahami apa itu yang dimaksud dengan data word dan kode word. Jadi pada tabel nantinya K2, K sama dengan 2 dan N sama dengan 3. Itu sebagai kombinasi K-nya adalah data word, ya, yang berisi 2 bit. Sedangkan kode word-nya ini K ditambah 1, ya. K ditambah 1 ini berarti jadinya 3. Nah, ini dinamakan sebagai kode word. Nah, ini. Jadi misalkan kita punya data 00, ya, 01 atau 10 atau 11. Nah, dari data di sini, ya, dari data di sini sesuai dengan tabel kode word-nya
cukup ditambahkan dengan 1 bit paritas. Ya. Nah, 1 bit paritasnya di sini adalah bagian yang kanan. Nah, ini tambahkan 1 bit. Jadi untuk yang datanya 00 nanti jadinya 000. Untuk yang 01 ya, itu menjadi 011. Ini tambahannya 1. Kemudian untuk yang 10 ya, dia menjadi 101. Sedangkan yang 11 ini menjadi 110. Kenapa dibuat demikian ya? Karena dia menggunakan genap. Ya, dia menggunakan genap. Ya, karena ini 00 berarti ini tambah 0 ya, supaya angka satunya 0. Nah, kalau ini dibuat angka 1 nanti jadinya ganjil. Ya, ini menggunakan kode word paritas genap. Kalau yang datanya 01 berarti ditambah bit 1 supaya satunya berjumlah 2 atau genap. Yang 10 juga sama. Ya, yang 10 ditambah 1. Nah, ini menjadi genap juga. Sedangkan yang sudah 11 ini kan sudah genap. Ya, berarti 11 penambahnya adalah 0. Nah, supaya jumlah angka satunya genap. Ini apabila kita menggunakan yang genap. Ya. Kalau paritas yang kita pakai adalah paritas ganjil, ya berarti dibalik. Berarti kita menginginkan kode wordnya ini jumlah angka satunya ganjil. Ya, kalau yang 00 berarti di sini harus 1. Ya, kalau kita pakai ganjil. Kemudian 01 ini mestinya jangan 1 tapi pakainya 0. Ya, karena kita pengen yang ganjil supaya satunya jumlahnya hanya 1 saja. Yang ini juga sama, 10 di sini berarti 0. Kalau yang 11 berarti di sini harus jadi 1. Oke, itu adalah yang dinamakan dengan penambahan 1 bit, yang mana tergantung paritas yang kita inginkan, mau ganjil atau mau genap. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau sisi pengirim ya, bagian sendernya ini melakukan proses encode data word yang semula 01 ini menjadi 011. Ini baris yang kedua, ini contohnya di sini. Data wordnya aslinya adalah 01. Karena harus ditambahi 1 bit paritas yang menggunakan paritas genap, berarti harus ditambahkan 1 supaya satunya jumlahnya 2. Nah, dan mengirimkannya pada sisi penerima atau receiver. Jadi yang nanti dikirim yang ini. Nah, jadi kode wordnya inilah yang dikirim. Sampai di lokasi tujuan, receiver akan mengurai, ya, akan mengurai, memisahkan mana yang bit paritas, mana yang bit data. Nah, itu yang menggunakan simple check parity yang sederhana, hanya cukup menambahkan 1 bit saja. Nah, kemungkinan yang akan terjadi apabila kita menggunakan model penambahan 1 bit ya, itu yang pertama, receiver menerima bit 011 sebagai kode wordnya. Ini dari sisi penerima atau receivernya, maka dia dianggap valid ya. Maka selanjutnya receiver akan mengekstrak atau memisahkan ya, data wordnya tadi yang 01 ya, dipisahkan ya, satunya dipisahkan dari kode word ya, bit paritas tambahan bit satunya dibuang. Nah, ini jadi kalau ini dalam kondisi valid datanya ya, dari hasil penerimaan yaitu 011 menggunakan paritas genap. Oh ya, berarti data ini benar. Nah, karena valid
maka yang bit paritasnya dibuang, 01-nya disimpan. Itu kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, ya. Kemungkinan yang kedua yaitu kode word mengalami korup. Ya, jadi data yang dikirim, ya, yang tadi berupa 011, misalkan data ini tadi yang dikirim, karena mengalami korup, ya, atau kerusakan atau kesalahan, data word berubah menjadi 111. Nah, ini. Nah, apabila terjadi perubahan seperti ini, ya, yang diterima oleh receiver, jadi bit yang paling kiri, yang ini tadi, berubah dari 0 menjadi 1, maka menyatakan kode word ini tidak valid. Sebabnya apa? Karena ini menggunakan parity genap. Ya, kalau kita menggunakan parity genap, maka 111 jumlahnya kan ganjil. Nah, berarti data yang diterima ini tidak valid. Ya, karena data ini tidak valid, ya, berarti datanya nanti akan ditolak. Ya, ini apabila terjadi korup. Ya, kemungkinannya adalah terjadinya kesalahan, ya. Atau bisa jadi mungkin satunya di sini, ya, yang berubah menjadi 0 juga sama. Ya, ini yang terjadi pada kemungkinan yang kedua. Oke. Nah, pada kemungkinan yang ketiga, ya, pada kemungkinan yang ketiga adalah kode word mengalami korup. Ya. Kode word yang diterima jadinya 000, ya. 2 bit sebelah kanan itu berubah jadi 1. Jadi data yang dikirim tadi kan 011, ya. 011, begitu sampai pada sisi penerima berubah menjadi 000. Ya, jadi 2 bit bagian kanan berubah menjadi 1. Ya, berubah dari 1 ke 0 maksudnya. Ya, ini. Sehingga kode valid. Tetapi kode ini tetap valid. Ya, kalau kita cek ini apakah paritasnya genap? Iya, ya, paritasnya genap. Ya. Secara paritas genap ini dinyatakan valid. Ya, karena paritas genap ini jumlah satunya juga genap. Kode word-nya tetap valid, ya, karena terdapat dalam daftar kode word, yaitu 000 yang dinyatakan bahwa 000 itu paritas genap. Selanjutnya receiver akan mengekstrak bit 00 dan menerima paket data. Nah, ini. Ya, padahal datanya ini salah, ya, padahal datanya ini salah. Ya, terjadi korup pada 2 bit sebelah kanan. Tetapi karena kode word-nya ini memenuhi syarat dan dianggap valid, ya, dianggap valid, maka receiver juga akan menerima paket data. Datanya adalah 00. Padahal sebetulnya data yang dikirim itu bukan 00 tapi 01. Nah, pada kasus semacam ini terjadi kondisi di mana receiver, ya, bagian sisi penerima tidak dapat mendeteksi terjadinya kerusakan data. Ya, jadi ada error yang tidak terdeteksi. Nah, itulah yang terjadi kemungkinan-kemungkinan kalau menggunakan simple parity check. Ya, menggunakan parity check yang sederhana. Yeah. Nah, dari situ makanya dikembangkan yang namanya cyclic redundancy check. Ya.
atau sering nanti diistilahkan dengan CRC. Ya, CRC ini adalah cyclic redundancy check, bit paritas yang dipakai untuk melakukan pengecekan. Jadi prinsip dari CRC itu nanti menghasilkan suatu checksum, ya, hasil jumlah. Ya, jadi berdasarkan perhitungan redundansi matematik, ya, bahwa nanti hasil jumlahnya, ya, cek hasil penjumlahannya, suatu nilai yang dihasilkan dari fungsi hashnya, ya, yang mana nilai inilah yang nantinya digunakan untuk mendeteksi adanya kesalahan. Nah, kalau ada proses pendeteksian ini, maka nanti pada penerima akan melakukan verifikasi apakah data yang diterima tidak mengalami perubahan ataupun kerusakan. Jadi dasarnya nanti menggunakan proses checksum. Ya, itu adalah prinsip dari CRC. Ya, secara matematis, ya, penggunaan dari model CRC. Nah, salah satu yang digunakan, ya, itu menggunakan istilah polinomial. Ya, jadi metode CRC polinomial yang pertama yang namanya pola bit 0 dan bit 1 nantinya dapat direpresentasikan sebagai polinomial dengan koefisien 0 atau 1. Ya, jadi yang 0 koefisiennya juga 0, bit 1 dikoefisienkan dengan bilangan 1. Ya, jadi ini bit 0 dan bit 1 direpresentasikan dalam nilai angka berupa koefisien 0, itu kalau 0. Kalau bit 1 dengan angka 1. Sedangkan tanda pangkat, ya, itu merupakan posisi dari bit. Ya. Jadi kalau misalkan ada 2 pangkat 1, ya, berarti 2 pangkat 1 itu menunjukkan posisi bit. Tapi diingat, ini mulainya adalah N sama dengan 0. Ya, jadi nanti pangkatnya dimulai dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Jadi kalau kita punya 4 bit, ya, maka bit yang paling kanan ini nanti pangkatnya 0, ini pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 3. Kalau 8 berarti kita punya pangkat 0 sampai dengan pangkat 7. Ya, dikurangi 1 karena mulainya dari 0. Jadi untuk yang pangkat merupakan posisi bit, menunjukkan posisi bitnya. Koefisien merupakan nilai dari sebuah bit. Ya, jadi koefisien ini merupakan nilai dari bit. Ya, kalau koefisiennya 0 ya berarti bitnya 0. Kalau koefisiennya 1 berarti bitnya juga 1. Oke, nah kita lihat sebuah contoh gambar pola bit dan polinomial yang terbentuk. Nah, ini maksudnya. Jadi yang bagian atas, ya, yang bagian atas ini adalah bit data, ya, bit data. Diingat, untuk yang ringan ini yang sebelah kanan, ya, bobotnya yang ringan. Sedangkan bobot yang paling berat itu yang sebelah kiri. Ya. Nah, di sini kita tunjukkan ada data 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Kalau kita lihat di sini hanya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bit. Nah, dari
data berupa biner 7 bit ini kalau mau diubah ke bentuk polinomial, maka penulisannya menjadi semacam ini. Nah, ya. Ini bit 1, koefisiennya juga 1. Diwakili dengan sebuah simbol X untuk perpangkatan. Ya. Jadi X ini hanya inisial untuk menunjukkan ada pangkatnya. Jadi X ini bilangan berpangkat. Ya. Kalau X berpangkat 0, ya, itu nanti hasilnya 1. 1x pangkat 1 dan seterusnya. Jadi ini tinggal menerapkan koefisiennya saja. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, 0x pangkat 4, ya berarti 0 ini berada pada posisi bit yang keempat. Diingat ya, bit keempat ini penghitungannya mulai dari 0. Ya, ini tadi. Nah, ini yang oke. Sehingga kalau kita lihat bilangan persamaan polinomialnya, jadinya 1x pangkat 0, 1x pangkat 1, ini 0x pangkat 2, 0x pangkat 3, 0x pangkat 4, 0x pangkat 5, dan 1x pangkat. Nah, kemudian dari deretan bilangan polinomial ini bisa disederhanakan. Dasarnya ini, ya. Jadi yang koefisien 0 itu ya bernilai 0. 0 itu kan diabaikan, tidak dianggap. Jadi yang koefisiennya 0 ini 1, 2, 3, 4. Ini sudah bisa diabaikan. Ya, bisa diabaikan, bisa dihilangkan, sehingga penulisannya yang bernilai 1 saja. Ini adalah X pangkat 6, karena ini 0, 0, 0, 0, tidak perlu ditulis. Ini ada bilangan 1 lagi, 1x pangkat 1, 1x pangkat 1, x pangkat 1, x kali 1, x. Nah, ini jadinya x. Ya. Kemudian di sini 1x pangkat 0, bilangan apapun, ya, bilangan apapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, ini ketentuannya di sini. Sehingga bit data yang berupa 1000011 ini kalau ditulis dalam bilangan polinomial, tahapannya dari sini dulu, ya, kemudian disederhanakan menjadi lebih ringkas, sehingga x pangkat 6, x pangkat 1, dan x pangkat 0. Ya, berarti kalau kita melihat ini bit yang paling kanan, ya, yang paling ringan, ini yang pertama, yang kedua, ketiga sampai kelima pasti 0. Nah, karena di sini ditemukan x pangkat 6. Ya, jadi untuk menguraikan juga lebih mudah. Oke, itu adalah yang dinamakan dengan istilah polinomial. Jadi ini untuk mengilustrasikan, ya, merepresentasikan dari sebuah bit data diubah ke bentuk polinomial secara matematis. Dan nanti akan memudahkan. Nah, sebagai contoh, misalkan diketahui sebuah pesan 4 bit, ya, 1001, kemudian pattern atau polanya itu 1011 juga 4 bit, kemudian dikalkulasi dengan 3 bit. Ya. 3 bit ini menandakan karena ini jumlahnya 4 bit. Ya, kalau di sini pakainya 8 bit, ya berarti ini pakainya 4. Ya. Sedangkan pola ini yang menentukan bagian pengirimnya. Ya, bagian pengirimnya menggunakan pattern bagaimana. Nah, untuk mengetahui hasilnya, ya, maka kita lihat bahwa musik dalam hal ini adalah 1001,
itu dikalikan 2 pangkat 3 yang ini. Nah, ya 2 pangkat 3 sehingga nanti hasilnya digabungkan ya 1001 space. Nah ini adalah 000, ini adalah yang dinamakan sebagai FCSR ya di pangkat 3. Kemudian dibagi P. Nah P nya apa? P nya itu pattern ya, cara pemeriksaan. Nah oleh karena itu kita akan hitung menggunakan model polinomial untuk menentukan apakah terjadi error dalam proses transmisi data atau tidak. Ya, jadi kita ketahui message-nya adalah 1001, P-nya 1011. Baik, kita coba cek ya. Dari penyelesaiannya di sana, maka kita menggunakan rumus tadi ya. Jadi yang namanya message M yang tadi nilainya 1001 dikalikan 2 pangkat 3 hasilnya ini 1001 000. Nah bilangan biner ini ya itu dipolinomialkan ya, dipolinomialkan. Jadi yang ini dipolinomialkan ya, yang ini pun juga sama ya, sehingga kalau kita lihat ini hasilnya adalah sebuah bilangan 1 karena di sini kan 00 semua ini ya. Ini 0 ya, 1 2 3 4 5 6 ya pangkatnya posisinya. Jadi ini posisi pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 5, pangkat 5, pangkat 6. Nah, berarti di situ kita bisa melihat ya bahwa kalau kita lihat di sini terjadinya adalah X ya, pangkat 3 ditambah 1 X pangkat 3. Nah, ini rumus awalnya ini ya, rumus awalnya. Jadi kalau kita lihat nilai yang ada di sini ya 1001 ya, berarti ini kan 0 1 2 3. Berarti ini nulisnya adalah X pangkat 3. Kemudian dikalikan 1 X pangkat 3. Nah, ya, sehingga hasilnya dari nilai 1 ini kan X pangkat 3 nya ini 00 nya tidak perlu ditulis, satunya ditaruh di sini. Nah, sedangkan 2 pangkat 3 nya ini adalah X pangkat 3 ya, 2 nya diganti X, sehingga kalau X pangkat 3 ditambah 1 kali X pangkat 3, maka X pangkat 3 kali X pangkat 3 itu identik dengan perpangkatannya dijumlah, sehingga hasilnya jadi X pangkat 6. Sedangkan 1 dikalikan X pangkat 3 hasilnya ya tetap X pangkat 3. Nah ini adalah bilangan polinomial dari message M tadi. Nah ini. Oke, itu adalah dari message-nya. Kemudian dari pattern-nya. Tadi polanya dari pengirim menggunakan bilangan binernya 1011. Ini adalah pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Berarti ini kita tuliskan X pangkat 3. X pangkat 2-nya tidak perlu karena 0. Kemudian X pangkat 1 cukup ditulis X saja. Sedangkan yang paling kanan ini kan X pangkat 0 ya, karena nilainya 1 ya tambah 1. Nah dari message dan tambah X pangkat 3 ini tadi ya, kemudian dibagi dengan X pangkat 3 plus X plus 1 ya ini, maka hasilnya adalah
Untuk membagi X pangkat 6 ini tentunya akan kita gunakan yang di sini. Kalau dibagi itu seperti dikurangi ya. Jadi kalau X6 dikurangi X3 hasilnya ya X3. Nah, ini. Ya, ini. Kemudian dari posisi ini ya, kita dapatkan X3 ini dipakai untuk perkalian ya, jadi bilangan X6 itu akan habis dibagi X3, sehingga setelah kita temukan pembagiannya yang X3 ini tinggal dikalikan X3 kali X3, X3 kali X, X3 kali 1, sehingga ditemukan ini ya, X3 kali X3 6, X3 kali X X pangkat 4, X3 kali 1 tetap X3. Nah, ini tinggal dikurangkan, ini kita hilangkan ya. Kita turunkan X4, ini juga hilang. Kemudian X4 ini dibagi dengan X3, menyisakan X saja. Nah, X saja ini dikalikan X3. Nah, ini ketemu X4, kita menghilangkan X4, sisanya ini. Jadi ini masih ada sisa X pangkat 2 plus X. Nah, ini adalah bawaannya ya. Ini adalah kode sandinya X pangkat 2 plus X. Nah, dengan demikian pola hasil yang diperoleh ya, pola yang hasil diperoleh itu yang dikirimkan nantinya berupa bilangan X pangkat 6 ditambah X pangkat 3 ya. Kemudian sisanya ini adalah X pangkat 2 ditambah X. Nah, ini adalah bilangan yang dikirim, sehingga nantinya datanya yang ditransmisikan dari sender ke receiver adalah bilangan. Ya, jadi yang semula bilangannya tadi berupa 1001 ya pada sisi message. Kemudian pola pattern yang dipakai itu menggunakan standar 1001 ini. Ya, data yang semula 1001 begitu dikirim nanti sudah berubah seperti ini. Nah, jadi pola datanya seperti ini, hasil dari perhitungan CRC menggunakan polinomia. Nah, karena data ini yang dikirim dari pengirim menuju receiver, maka receiver nanti harus bisa mendeteksi. Ya, receiver harus bisa mendeteksi apa yang dikirim. Maka tentunya nanti menggunakan pola yang sama. Ya. Jadi data yang berupa X pangkat 6, X pangkat 3, X pangkat 2, dan X yang kalau kita lihat secara bilangan biner itu bentuknya nanti seperti ini. Kenapa bisa 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0? Ya karena ini X pangkat 6. Nah ini 1. X pangkat 5-nya nggak ada, 0. X pangkat 4-nya nggak ada, 0. X pangkat 3 ada, berarti 1. X pangkat 2 ada, ya 1. X saja ada, 1. Angka 1-nya kan nggak ada ini. Nah ini berarti 0. Ini adalah bilangan binernya hasil dari polinomial. Nah ini yang nanti desain dikirim. Nah, pada saat sampai pada sisi pengiriman, maka prosesnya nanti juga akan sama, dilakukan proses perhitungan. Nah, ini proses pembagiannya sama. Jadi, data yang sudah dikirim tadi yang berupa X pangkat 6, X pangkat 3, X pangkat 2, dan X itu dibagi dengan patternnya tadi. Ya, ini dibagi dengan pattern sama dengan cara yang tadi.
ini untuk menghabiskan X6 ya, ini dapatnya X3. X3 dikalikan, nah ini hasilnya. Nah, setelah dihitung apabila hasilnya 0 ya, apabila hasilnya 0 maka dapat dikatakan tidak terjadi error pada proses pengiriman. Nah, ini adalah yang menggunakan proses CRC pendeteksi ya. Kalau dilakukan pengecekan terjadi sisa ya, kalau di sini nanti terjadi sisa berarti ada yang salah ya. Nah, kalau terjadi kesalahan maka akan di reject, kemudian akan mengirimkan sinyal ke pengirim untuk dikirim ulang. Nah, ini pola yang digunakan untuk mendeteksi ya pola-pola bit data yang dikomunikasi. Nah, itu adalah metode yang paling efisien ya untuk melakukan proses pengecekan data yang dikirimkan. Ini biasanya bagian peralatan piranti ya tidak perlu melakukan proses koreksi ya. Koreksi membutuhkan proses yang lebih lama. Maka dengan demikian begitu dicek tidak ketemu 0 ya sudah ya, di reject, minta dikirim ulang. Nah, di situ adalah proses yang digunakan di dalam CRC. Oke, itu adalah pengertian yang kita coba jelaskan. Mungkin nanti bisa dicoba diulangi lagi, dipelajari lagi melalui rekamannya ya, agar supaya bisa diketahui. Oke, mungkin itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi pada pertemuan hari ini ya, yang perlu kita sampaikan seperti itu. Jadi metode yang kita gunakan ya sehingga menjadi lebih baik ya. Ini ada rekan yang mengucapkan oke, terima kasih Pak Jos ya. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya, bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Semoga apa yang sudah kita jelaskan ini bisa bermanfaat. Kemudian yang sudah bergabung ya, jangan lupa tetap tinggalkan pesan di siakan ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung ya. Ini tadi ada Edi Widianto, ada Nusril, ada Aditya Saputra ya, Aditya Febi ya, kemudian dihadiri oleh juga Pak Jos ya. Nah, ini menyampaikan ucapan terima kasih atas komentarnya. Baik, sementara itu saja dari saya ya, saya ucapkan terima kasih. Jadi apa yang tadi sudah diucapkan ya, ini saya tunjukkan lagi ya supaya tetap terekam apa yang sudah dilakukan ya pada posisi perekaman. Oke, baik, saya pikir cukup ya pertemuan hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya atas bergabungnya rekan-rekan semua. Mungkin bisa diinformasikan kepada teman-teman yang lain ya, apabila ingin mempelajari bisa membuka ya rekaman ya. Harapan saya bisa memberikan satu wacana yang lebih baik. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya. Senantiasa berbahagia, jaga kesehatan. Oke, mungkin bisa ketemu di lain kesempatan ya, minggu depan. Mungkin nanti akan saya informasikan lebih jauh bagaimana nanti pelaksanaannya ujian tengah semesternya ya. Untuk pertemuan minggu depan mungkin saya cukupkan ya.
Kalau nanti mau memberikan masukan, ada review terkait dengan kisi-kisi UTS-nya, bisa meninggalkan pesan ya. Nanti di minggu depan akan kita coba sampaikan. Oke. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Selamat bertemu kembali. Bye bye.